Wah, Presiden Turki Erdogan mengatakan Emmanuel Macron itu beban untuk Perancis. Inilah reaksi Macron. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali mengkritik Presiden Prancis Emmanuel Macron. Apabila sebelumnya ia mengkritik Emmanuel Macron soal ucapannya tentang krisis di tubuh Islam, kali ini soal langkah investigasi puluhan masjid. Menurut Erdogan, apa yang dilakukan Emmanuel Macron malah membebani Prancis. Emmanuel Macron itu beban untuk Prancis. Macron dan Prancis akan memasuki periode-periode yang berbahaya. Harapan saya Prancis mau menyingkirkan Macron sesegera mungkin, ujar Erdogan dikutip dari kantor berita Al Jazeera pada Jumat 4 Desember 2020 kemarin. Diberitakan sebelumnya pemerintah Prancis tengah membidik 76 masjid yang tersebar di berbagai kota. Menurut Prancis, ke-76 masjid tersebut diduga mengajarkan paham radikalisme dan separatisme. Investigasi secara menyeluruh tengah dilakukan kepada masjid-masjid tersebut. Jika kecurigaan mereka terbukti, pemerintah Prancis menegaskan bahwa mereka akan menutup masjid terkait. Sebelum menyasar masjid, Prancis juga sudah lebih dulu menyasar figur-figur yang diduga radikal. Kurang lebih ada 66 orang yang berhasil dibuktikan. Dan mereka keseluruhannya adalah imigran langsung dideportasi oleh Prancis ke kampung halaman masing-masing. Langkah-langkah yang menyasar penganut radikalisme tersebut diklaim Prancis sebagai upayanya untuk mempertahankan sekularisme. Mereka meyakini bahwa upaya separatis dan kelompok radikal kian agresif beberapa bulan terakhir. Klaim Prancis itu mengacu pada berbagai peristiwa yang terjadi, mulai dari hal yang terjadi pada guru di Paris, lalu di gereja Nice. Oleh karenanya, Prancis pun merasa harus lebih tegas lagi dalam menindak masalah tersebut. Emmanuel Macron yang menjadi sasaran kritik Erdogan menegaskan bahwa tidak ada Islamofobia dalam kebijakan tersebut. Di sisi lain, kata dia, juga bukan merupakan penghapusan kebebasan berpendapat. Menurut Macron, justru dirinya tengah berupaya untuk menjaga kebebasan tersebut. Kami bukan Hungaria, bukan Turki. Saya tidak bisa menerima Prancis dikatakan mengurangi kebebasan. Prancis malah diserang karena memperjuangkan kebebasan berpendapat. Kami kesepian, ujar Emmanuel Macron. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, pemerintah Prancis akan meluncurkan operasi dengan memeriksa puluhan masjid di seluruh wilayah negara untuk memerangi ekstremisme. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin seperti dikutip dari Reuters pada Kamis 3 Desember menggambarkan operasi besar untuk memerangi ekstremisme ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia, ada 76 masjid yang akan diperiksa dan pemerintah tak segan-segan menutupnya jika ada pelanggaran. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan baru pemerintahan Presiden Emmanuel Macron terkait beberapa serangan sebagai respon atas penerbitan ulang kartu Nabi Muhammad SAW oleh tabloid satir Charlie Hebdo. Dia berjanji akan menindak setiap perbuatan yang dianggap musuh dari dalam. Macron pada awal Oktober lalu mengumumkan pembuatan rancangan undang-undang untuk melawan radikalisme Islam serta memperkuat sekularisme di negaranya. Dia juga menegaskan Islam di Prancis harus terbatas ataupun terbebas dari pengaruh asing. Dalam pidatonya itu, Macron mengatakan Islam sedang dalam kondisi krisis karena ekstremisme kekerasan. Islam, agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini. Kami tidak hanya melihat di negara ini, kata Macron. Dia juga berusaha membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing serta meningkatkan pengawasan terhadap pendanaan masjid. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang pada Desember untuk memperkuat Undang-Undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan agama dengan negara. Konstitusi Prancis memberikan keleluasaan kepada setiap warga untuk menganut agama apapun, namun menunjukkan tampilan afiliasi keagamaan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan, baik di sekolah maupun tempat umum. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, dilansir dari Mantra Sukabumi, Presiden Prancis Emmanuel Macron makin terpuruk popularitasnya
setelah kontroversi hina Nabi. Kini Macron didemo ribuan massa terkait RUU Keamanan Global. Macron bersama Parlemen Prancis telah batalkan rancangan undang-undang keamanan global yang menuai kontroversi terutama pada pasal yang akan mengekang hak untuk memfilmkan petugas polisi yang sedang beraksi. Dalam upaya nyata untuk meredam kritik, Christophe Castaner, kepala partai LREM atau La République En Marche, Macron mengatakan pada Senin 30 November 2020 bahwa ada kebutuhan untuk mengklarifikasi tindakan tersebut. Rancangan undang-undang itu akan sepenuhnya ditulis ulang dan versi baru akan diajukan, katanya dalam konferensi pers. Sebagaimana dikutip mantrasukanbaru.com yang dilansir dari France24.com pada Senin 30 November 2020. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin telah menolak untuk mencabut begitu saja artikel kontroversial tersebut dengan mengatakan di hadapan Komisi Parlemen pada hari Senin bahwa polisi tidak cukup terlindungi. Rancangan undang-undang tersebut telah memicu protes di seluruh negeri yang diminta oleh para pendukung kebebasan pers dan aktivis hak-hak sipil. Puluhan ribu orang berbasis Sabtu di Paris menyerukan pemerintah untuk membatalkan tindakan tersebut, termasuk keluarga dan juga teman dari orang-orang yang mendapatkan perlakuan buruk dari polisi. Kritikus khawatir bahwa undang-undang yang diusulkan itu akan mencabut senjata ampuh wartawan dan orang lain untuk melawan pelanggaran polisi, termasuk video tindakan polisi dan mengancam upaya untuk mendokumentasikan kasus-kasus kebrutalan polisi, terutama di lingkungan imigran. Sebuah ketentuan dalam rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Pasal 24 yang memperhitungkan rencana Macron untuk mengadili pemilih sayap kanan dengan pesan hukum dan ketertiban menjelang pencalonannya kembali pada pemilihan 2022 mendatang, telah memicu kemarahan di media dan juga di sayap kiri dari partainya sendiri. Pasal 24 tidak sepenuhnya melarang berbagi gambar polisi tetapi menyatakan bahwa membagikan gambar tersebut dengan niat yang jelas untuk menyakiti seperti menghasut kekerasan terhadap petugas dapat dihukum setahun penjara atau denda $54.000 Amerika. Rancangan undang-undang itu bertujuan untuk mencegah gambar yang dapat dikenali dari petugas polisi muncul di media sosial karena takut mereka akan menghadapi pembalasan karena melakukan pekerjaan mereka. Undang-undang keamanan global yang diusulkan demikian sebutannya sebagian merupakan tanggapan atas tuntutan dari Serikat Polisi yang mengatakan akan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi petugas. Tetapi pentingnya mendokumentasikan aktivitas polisi digarisbawahi lagi minggu lalu dengan hal yang terjadi pada pria kulit hitam di Paris. Sementara itu yang tidak dipahami orang adalah ada yang menggunakan video untuk memasang wajah rekan kerja kita di media sosial agar teridentifikasi sehingga terancam atau menghasut kebencian, ujarnya. Undang-undang tidak melarang jurnalis atau warga untuk merekam aksi polisi. Undang-undang melarang gambar-gambar ini digunakan untuk menyakiti secara fisik atau psikologis, katanya menambahkan. Kehidupan petugas itu penting. Sebagian kecil dari populasi memicu kemarahan dan juga kebencian terhadap polisi, kata Jean-Michel Fauvergue, mantan kepala pasukan polisi elit dan anggota parlemen LREM yang ikut menulis rancangan undang-undang tersebut dalam komentar di Majelis Nasional ataupun Majelis Rendah. Kami perlu menemukan solusi, kritikus mencatat pengerasan taktik polisi selama protes atau saat menangkap individu. Ratusan pengaduan telah diajukan terhadap petugas selama gerakan kelompok Rompi Kuning untuk keadilan ekonomi yang meletus pada tahun 2018 dan menyaksikan bentrokan. Menteri Dalam Negeri Darmanin membantah bahwa dari 3 juta operasi polisi per tahun di Prancis, sekitar 9.500 berakhir di situs web pemerintah yang mengecam pelanggaran hanya 0,3%. Melindungi polisi dan menjaga kebebasan pers tidak ada dalam persaingan, katanya kepada para deputi dalam sambutannya di Parlemen Senin 30 November 2020 kemarin.